Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu kembali lagi di Lingser Misteri. Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan menguak tabir yang berjudul Gara-gara sate gagak aku jadi kaya. Di kalangan pelaku spiritual ada teknik khusus untuk mengais rupiah di tengah kuburan. Caranya dengan berjualan sate gagak kepada arwah gentayangan. Konon penghuni makam di lereng Gunung Bugel, Rembang pernah membeli sate gagak sampai 30 juta dalam semalam. Untuk menjadi pedagang sate bagi arwah gentayangan, yang diperlukan adalah burung gagak hitam yang masih hidup, minyak ar-Rahman, serta kemenyan. Dan syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah keberanian untuk bertemu dengan para lelembut dari berbagai rupa. Pada tengah malam yang telah ditentukan, burung gagak harus dibawa ke makam yang akan dijadikan lahan berdagang. Sesamanya di tempat yang dituju, baca doa-doa khusus untuk membuka alam gaib. Sambil membakar kemenyan, tunggu sampai gagak yang dibawa itu berkoak-koak. Ketika burung itu berbunyi, pada saat itulah momen yang paling tepat untuk menyembelih burung gagak. Bersihkan bulu-bulu yang menghiasi tubuhnya, lalu olesi dengan minyak ar-Rahman, kemudian potong daging burung tersebut sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Kemudian bakarlah daging itu layaknya sate biasa. Pada saat bersamaan, para pembeli sate akan berdatangan. Mereka adalah arwah gentayangan dengan wujud yang beraneka rupa. Ada yang kakinya patah atau remuk, wajahnya rusak dengan darah yang mengalir deras, atau kakinya tinggal sebelah karena kakinya yang lain terlepas. Singkat cerita, wujud mereka sangat menakutkan dengan bau-bau anjir darah yang menyengat. Mereka berdatangan untuk berebut sate gagak yang dijual. Berapapun harganya, mereka akan membeli sate yang dijual itu. Konon kabarnya, seorang pedagang sate gagak di sebuah makam lereng Gunung Bugel, Rembang pernah mengantongi uang sebanyak 30 juta rupiah dalam semalam. Ia berdagang dengan bantuan seorang paranormal, tentunya yang mengetahui seluk-beluk perdagangan sate gagak. Syarat utama untuk meraup rezeki gaib itu adalah keberanian. Pasalnya, paranormal yang akan menjual sate itu dan Anda yang bertugas menerima uang dari para arwah, tentunya Anda pun harus berhadapan dengan arwah-arwah itu dengan wajah yang menyeramkan. Perilaku supranatural tidak seluruhnya positif, kendati masuk dalam kategori alternatif. Misalnya untuk menjadi kaya, orang mencari pesugihan dengan makhluk halus untuk disuruh mencuri, jelasnya negatif nilainya. Sedang melantunkan doa untuk melancarkan rezeki termasuk alternatif positif. Kini ada satu lagi yang meragukan kriterianya positif atau negatif. Tidak jelas hukumnya. Kiat itu adalah jual sate gagak di tengah kuburan. Konon, seorang pemburu kekayaan berhasil mengumpulkan uang sekitar 30 juta dalam semalam sepulang dari jualan sate gagak di lereng Gunung Bugel, Rembang. Pada tengah malam, ia menjadi pedagang sate bagi arwah gentayangan. Bahannya yaitu cukup burung gagak hidup, bumbunya minyak ar-Rahman dan kemenyan. Laku yang dikerjakan tengah malam membawa burung gagak ke makam. Sampai tujuan, pawang baca doa sambil bakar menyan untuk membuka alam gaib sampai burung gagak yang dibawa berbunyi. Begitu terdengar koak-koak, burung gagak langsung disembelih. Setelah bulu-bulunya dibersihkan, olesi dengan minyak ar-Rahman, lalu dipotong seukuran kemasan sate dan dibakar sebagaimana membuat sate seperti pada umumnya. Begitu asap mengepul, konon para pembeli berdatangan. Rumusnya dilarang takut karena yang datang adalah arwah gentayangan dengan wujud yang
beragam. Persis seperti saat mereka mati, ada yang kakinya hilang satu, wajahnya rusak, dan darah mengalir begitu derasnya. Mereka berebut sate gagak melambai-lambaikan rupiah. Berapa tingginya harga yang ditentukan, mereka pasti setuju dan langsung menyerahkan uang. Sebab sate gagak merupakan makanan nomor 1 bagi arwah gentayangan. Dari cerita masyarakat sekitar, konon ada seorang pedagang sate gagak di makam kawasan lereng Gunung Bugel, daerah Rembang, berhasil mengantongi uang sebanyak 30 juta dalam waktu semalam. Tentu saja, untuk menjadi pedagang sate gagak harus didampingi oleh paranormal yang mengetahui seluk-beluk tentang alternatif untuk mencari pesugihan tersebut. Syarat utama untuk meraih kekayaan hanya dengan keberanian. Padahal kalau ingin lebih aman untuk berburu harta secara alternatif, tidak harus dengan kiat memanfaatkan arwah penasaran, tapi memanggil jin muslim yang memiliki ilmu mengambil uang halal yang berasal dari bank jin, alias uang yang bagi manusia merupakan harta yang tidak diamalkan. Cuma kiat itu hanya dapat dilakukan oleh pemeluk Islam, karena untuk mencapai hasil maksimal diperlukan pembacaan wirid yang harus dilantunkan pasca sholat fardu selama seminggu penuh. Kang Mas dan Bayu boleh percaya, boleh tidak, tergantung pribadi kita masing-masing. Saya kembalikan kepada Anda, kalau misalkan umat muslim ya harus tetap beribadah dan bekerja keras agar dunia bisa tercapai. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.